sampai dijemput kita. Apa kabar, Ratri? Baik, baik. Bagaimana, beres? Semua perusuh itu lari, Ratri. Kakang Senopati? Bagaimana? Beres? Beres, Kakang. Kelompok Bajingirang sudah kami selesaikan. Lalu kemana lagi kita? Iya, kemana lagi kita? Memangnya masih ada kerusuhan lagi? Tidak. Kurasa ini kerusuhan yang terakhir. Kita harus cepat kembali ke Malwapati. Tolong! Tolong! Ada apa? Karang Anom rusuh, Gusti. Karang Anom kedatangan berandal. Bakal tidak pulang lagi kita. Iya. Ya, Angling Dharma. Kenapa kamu bawa aku ke sini, Nagini? Nagini. Aku ingin melihat bagaimana kau rasakan apa yang aku rasakan, Angling Dharma. Aku ingin melihat kau merasakan derita yang aku rasakan selama ini. Nagini, kalau apa yang kamu lakukan sekarang ini masih ada hubungannya dengan muksanya Sang Hyang Naga Pertala. Sekian waktu yang lalu, aku sudah menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Setelah kamu mengamuk dan mengobrak-abrik Malwapati, apa kamu tidak ingat itu? Iya, aku ingat. Dan bisa menerima kenyataan itu. Tapi kenapa ini terjadi lagi? Untuk apa aku kamu bawa ke sini? Sudah kukatakan tadi. Aku ingin melihat kau merasakan apa yang aku rasakan, Angling Dharma. Kesepian itu menyakitkan. Menyakitkan! Sampai aku datang dan membawa mayat Sekarwangi istrimu ke sini. Setelah itu, rasakan betapa menderitanya hidup tanpa orang yang kamu cintai. Selamat tinggal, Angling Dharma. Nagini! Nagini, tunggu! Setelah Prabu Baka dan Segawan Lanang tiba di Istana Meranggas, Soca Cendawa segera membantu mereka untuk mencari dan menemukan ketiga putri mereka. Dengan kesaktiannya, Soca Cendawa menggunakan sihir kembang setaman yang berada di dalam bokor untuk melacak keberadaan para putri. Dalam penglihatannya, tampak 3 ekor kupu-kupu yang terbang di hutan. Soca Cendawa segera menyadari bahwa kupu-kupu tersebut bukanlah kupu-kupu biasa, melainkan jelmaan dari ketiga putri Prabu Baka, yaitu Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Benarkah 3 kupu-kupu itu putriku? Iya. Apa buktinya? Lihat. Bagaimana Sang Prabu? Masih belum yakin? Kalau benar 3 kupu-kupu itu putriku, mungkinkah mereka bisa dipanggil ke sini dan dibebaskan dari sihirnya Jantur? Saya jamin. Dan saya bisa membebaskan mereka dari sihirnya Jantur guru saya. Bisa aku minta bukti? Bisa. Tapi setelah kita buat perjanjian. Perjanjian? Ya. Perjanjian apa, Kakang Soca Cendawa? Kalau ketiga putri Dewi Kenanga dan Dewi Kantil, Dewi Cempaka sudah berubah seperti semula, aku mau Sang Prabu, kamu Segawan Lanang, dan ketiga putrimu mau bergabung dengan kami untuk menghancurkan Malwapati. Kenapa tidak? Saya dan Sang Prabu pasti sangat setuju dengan usulmu itu. Bukan begitu, Sang Prabu? Jangan khawatir, Soca Cendawa. Sesudah ini kita akan sama-sama memerangi Malwapati. Seperti ada yang memanggil kita, Dinda. Iya, Yunda. Tapi siapa? Kenapa bisa mengenali kita? Aku ada di Bukit Meranggas. Aku di rumah tua Gendrawan. Kalian pernah ke sini?
Ikutilah bau dupa yang akan menuntunmu. Dalam waktu singkat, kalian akan sampai ke tempat. Ya, kami akan mengikuti bau dupa. Kami akan menuju ke tempatmu. Kurang ajar. Kenapa Soca Cendawa? Apa yang sudah terjadi? Lelaki penangkap kupu-kupu menjaring mereka. Katakan, di mana taman itu berada? Saya yang akan merebut kembali 3 kupu-kupu itu dari tangan lelaki itu. Tidak, Segawan Lanang. Bukan kamu yang harus mengejar. Itu tugas Lowo Abang. Lowo Abang, Iya, Bopo. ikuti bau dupa. Rebut 3 kupu-kupu dari lelaki itu. Baik, Bopo. Kenapa harus dia? Kenapa bukan saya? Jangan khawatir. Lowo Abang pasti akan kembali bersama ketiga putrimu. Baru kali ini saya dapat kupu-kupu seperti kalian. Dari sekian kupu-kupu yang saya jual, pasti kalianlah yang paling mahal. Aku akan beruntung besar. Kelelawar. Kelelawar apa itu? Siluman. Tidak, itu milikku. Siapa lagi? Lepaskan kami. Lepaskan kami. Tidak usah takut. Lepaskan kami. Saya akan bawa kalian ke Merangkas. Tadi kamu sebut-sebut Merangkas, bukan? Ya, Kamu juga mengenaliku ya? Hah? Kamu pasti anak buah Ratu Gendrawani. Hei, kenapa Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa tidak mau menerima aku, Nyi Durgandini dan Elang Mas masuk ke rumah tua itu? aku yang tidak menginginkan kalian masuk ke rumah itu. Hehehe. Siapa kamu tiba-tiba mempunyai kekuasaan sampai sejauh itu? Aku Patih Merangkas. Patih kepercayaan Ratu Gendrawani. Patih? Patih, Kalau begitu, kamu harus jelaskan masalah ini pada Nyi Durgandini, Tidak. Aku tidak ada urusan lagi denganmu. Mengerti? Hei! Hop! Cukup, Lowo Abang. Tinggalkan tempat itu. Jangan layani Kasmala. Ingat, bisa kena sihir kamu nanti. Selamatkan 3 kupu-kupu itu dan bawa kemari. Bau dupa? Apa kamu suruhan Soca Cendawa? Aku bukan bau dupa. Aku Lowo Abang. Hei, apa itu? Hah? Jatuh, Jatuh, sakit, Jatuh, jatuh. Hajar dia. Hajar? Hajar, Op, ya. Lowo Abang, kenapa kamu tidak lari saja? Ingat, Lowo Abang,
Kamu harus membawa 3 kupu-kupu itu ke sini. Kalau begitu biar aku saja yang membantu Luwabang. Sang Prabu, biar saya saja yang berangkat. Cepat berangkat. Mumpung Kasmala belum menggunakan sihirnya. Iya. Hei, kenapa kau tidak gunakan sihirmu? Iya, Nyi. Saya lagi-lagi lupa. Luwabang, cepat tinggalkan tempat ini. Hei, kenapa kamu lari? Ayo muncul lagi. Muncul? Kamu kira ubur-ubur, ha? Iya, Hei, mana daun terbangmu? Ayo kita kejar mereka. daun terbang, Nyi. Iya ya. Berikan padaku. Ini. Soca Cendawa, Gendrawani, buka senat lainnya. Mereka mau masuk. Bobo, Biar saja. Ya, Niratu. Mereka tidak akan bisa masuk. Kalau perlu, saya pertebal sekat gaibnya. iya. Kurang ajar. Ternyata mereka benar-benar tidak mau menerima kita lagi. Iya, Nyi. Apa perlu kita bongkar paksa gerbang itu? Kasmala, dulu pernah kita coba. Apa salahnya kita coba lagi? Ayo. Iya. Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar Gendrawani dan Soca Cendawa itu. Lalu bagaimana, Nyi? Lupakan Meranggas. Ayo kita kembali ke markas. Marilah kalian ke wujud kalian yang sebenarnya. Merasa bahagia karena ketiga putrinya telah kembali ke wujud aslinya, Prabu Baka segera mengucapkan terima kasih kepada Soca Cendawa. Namun, ucapan terima kasih tersebut tidak membuat Soca Cendawa merasa puas. Ia menginginkan bukti nyata dari kesetiaan Prabu Baka dan pasukannya, sesuai dengan kesepakatan awal yang telah mereka buat. Prabu Baka pun menegaskan bahwa ia dan pasukannya tidak akan mengingkari janji. Mereka siap bersekutu dengan Meranggas untuk menghancurkan golongan putih yang dipimpin oleh Angling Dharma. Selamat kembali ke wujud kalian semula, putri-putriku. Tapi Romo, kenapa kami tiba-tiba ada di sini? Iya, Romo. Karena seingat kami, tiba-tiba kami menjadi kupu-kupu. Dan sesudah itu yang ada cuma kebingungan dan ketakutan, Romo. Iya, Romo. Putri-putriku, Soca Cendawalah yang telah melepaskan kalian dari sihir Nyi Jantur. Ayo, berterima kasih padanya. Sebelum ini kami sangat ingin ke tempat ini, Romo. Terima kasih kalau akhirnya kami diterima di sini.
Terima kasih Ratu Gendrawani. Iya Dewi Kenanga, Cempaka dan Kantil. Selamat datang di Meranggas. Dan selamat datang sebagai sekutu Ratu Gendrawani. Sekutu? Nagini, kenapa tidak pernah kau padamkan api kemarahanmu? Kenapa kau biarkan dendam membara dalam dirimu? Kenapa, Nagini? Di mana kamu Sekarwangi? Di mana kamu berada? Nagini, istri, sahabat, dan guruku. Kenapa tidak kau redam kemarahanmu? Kenapa tidak memupus diri, melakukan dharma untuk menebus dosa-dosamu? Kemana kamu Sekarwangi? Di mana kamu disembunyikan? Hei, apa itu? Hah? Istana di atas langit. Di istana itukah kamu berada Sekarwangi? Baik. Hanya dengan mendatanginya, aku tahu di mana Sekarwangi berada. Aku tidak tahu persis ada di mana kamu, Nagini. Dan aku juga tidak tahu persis berapa lama kamu pergi. Tapi aku tidak bisa lama-lama di sini. Malam pagi menungguku. Aku harus pergi dari sini. Dari api yang mengurungku. Kedatanganku kemarin ingin bertemu raja kalian. Di mana beliau? Tidak ada perintah. Tangkap! Cepat, lapor pada Gusti Patih. Tangkap dia. Hei, sekali lagi, aku ingin bertemu raja kalian.
harus diberitahu. Paman yang melaporkan. Aku tahu siapa naga itu sebenarnya. Siapa? Itu naga gini. Naga Gini? Siapa Naga Gini? Musuhnya Angling Dharma. Kenapa dia ke sini? Pasti ada sesuatu yang akan dibicarakan. Ya. Hentikan! Siapa kamu? Aku Raja Samuka yang kamu cari. Hormat saya, Sang Prabu. Terimalah saya sebagai tamu. Siapa kamu? Saya Dewi Nagagini. Saya mencari Sekarwangi, istri Prabu Angling Dharma. Maafkan saya, karena kedatangan saya mengganggu tidur Sang Prabu. Mari masuk. Kita bicara di dalam. Silakan. Dewi Nagagini, untuk apa mencari Dewi Sekarwangi yang tidak jelas di mana berada? Kalau Angling Dharmanya sudah dalam tawanan, kenapa tidak Angling Dharmanya saja yang dibunuh? Saya ingin menyiksanya, Sang Prabu. Saya ingin lihat apa ia menderita ditinggal mati oleh istri tercintanya. Tapi kalau Dewi Sekarwangi tidak diketemukan? Saya tetap akan mencari, sampai Sekarwangi saya ketemukan. Lalu bagaimana dengan tawaran kerja sama kita? Urusan saya dengan Angling Dharma adalah urusan pribadi. Saya tidak akan mencampur adukan urusan pribadi saya dengan kepentingan Sang Prabu. Terima kasih. Saya akan meneruskan pencarian saya. Sabar. Bagaimana kalau saya bisa tunjukkan di mana Dewi Sekarwangi berada? Iya, dengan kipas sakti saya bisa bantu cari-cari, ya. Saya menawarkan diri, Dewi Nagagini. Tidak. Saya akan mencarinya sendiri. Ada 7 istana di atas langit seperti ini. Saya yakin Sekarwangi pasti bersembunyi di salah satu istana itu. Keras kepala juga Dewi Nagagini itu. Yang mulia, saya kira tidak ada salahnya kalau Prabu Angling Dharma yang menjadi tawanan Dewi Nagagini kita rebut, kita bunuh. Nanti dulu. Apa ini tidak membuka permusuhan dengan Dewi Nagagini? Apa salahnya? Yang mulia kan sudah menawarkan kerjasama, tapi dia menolak. Padahal misi pusar angin adalah menghancurkan golongan putih, terutama Sang Prabu Angling Dharma. Kesempatan ada, Yang mulia. Apa kesempatan ini harus disia-siakan? Iya, saya setuju. Menghancurkan Angling Dharma lebih cepat, lebih baik. Iya. Kalau Yang Mulia berhasil mengalahkan Prabu Angling Dharma, dunia hitam akan mengakui hanya Sang Prabulah raja di Raja Golongan Hitam. Raja Samuka akhirnya terpengaruh oleh hasutan para perwiranya karena sifat ambisius yang telah lama tertanam dalam dirinya. Mereka meyakini bahwa peluang seperti ini mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Raja Samuka kemudian memerintahkan putranya, Pangeran Saputra, untuk pergi ke Gua Nagagini, mencari keberadaan Prabu Angling Dharma, dan melaksanakan tugas penting yang telah diberikan kepadanya, yaitu menghabisi Prabu Angling Dharma di tempat itu. Baik, Romo Dewaji.
Pati! Paman, Ya? apa kita perlu masuk ke dalam untuk memastikan Angling Dharma ada di dalam? Kenapa mencari masalah? Lebih baik kita hancurkan guanya. Dengan begitu, Angling Dharma akan ikut hancur bersamanya. Ya. Ya, benar Paman Pati. Kalau begitu, mundur semua! Ayo mundur! Mundur semuanya! Selesai sudah. Angling Dharma tinggal nama. Ya, Angling Dharma tinggal nama. Kenapa aku pilih Ever? Kalian tahu, akibat dari penghancuran goa adalah permusuhan dengan naga Gini. Lihat saja nanti. Begitu naga Gini pulang dan melihat goanya hancur, mau tidak mau, kitalah yang akan menjadi sasaran kemarahannya. Saya yang paling salah, Romo Dewaji. Seharusnya saya tahu, kemenangan yang telah kita capai perlu bukti. Tapi jangan khawatir, Romo Dewaji. Saya akan kembali ke gua itu untuk membongkar reruntuhan dan mencari jasad Angling Dharma. Akan saya jadikan bukti. Bagaimana bisa kalau sebelum goa itu dihancurkan, Angling Dharma sudah pergi? Dharma sudah pergi sebelum gua hancur. Iya. Lihat cermin ini. Kalian telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Duduk! Duduk! Raja Saputra telah menghancurkan Goa Naga Gini yang kosong. Tanpa ada Angling Dharma di dalamnya. Ya, ya yang mulia. Bahadur. Oh, iya. Kenapa tidak bicara sebelumnya? Saya baru memanfaatkan cermin saya setelah saya dengar Angling Dharma tewas di dalam goa. Jadi saya meminta bukti pada cermin saya. Dan jawabannya, Paduka sudah melihatnya sendiri kan? Ini merupakan peringatan yang mulia. Pusar Angin punya penyihir dan ahli strategi. Bahadur dan saya. Jadi, tolong libatkan kami kalau mau melakukan sesuatu. Aja, ya. Ya. Setelah ini, tuan-tuan selalu terlibat. Membakalah. Ya, yang mulia. Beritahu para prajurit agar mereka tidak menggembar-gemborkan lagi kematian Angling Dharma. Baik, yang mulia. Ada yang bicara lagi? Cambuk 100 kali. Iya, yang mulia. Saya tidak bisa mengerti. Kenapa sampai saat ini mereka belum juga pulang? Ada apa? Kenapa? Seharusnya di antara mereka berusaha pulang untuk memberikan kabar. Anandapati sudah mengirim pendekar Ratri Pramudita. Jadi kalau terjadi apa-apa, dia pasti akan memberi kabar. Kalau menurut hitungan, setidaknya hari ini kita sudah mendapatkan kabar darinya. Maaf, Gusti. Apa perlu saya susul, Gusti Pati?
Atau saya saja yang berangkat, Gusti Patih? Sudah berkali-kali kukatakan, itulah yang diharapkan musuh. Ketika Malawapati kosong, musuh bisa masuk. Tidak, Liwa. Kamu tidak boleh kemana-mana. Nyi Jantur juga. Iya, Gusti. Gusti Patih. Lapor, Gusti Patih. Abdi Gandek Kepatihan menghadap. Ada apa, Abdi Gandek? Lapor, Gusti. Kepatihan kedatangan tamu tadi undang. Dia mengancam keselamatan Gusti Putri Kusuma Gandawati. Dari rencana mereka. Suliwa, Nyi Jantur. Ya, Gusti. Kalian jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa, panggil aku dengan suara batin. Baik, Gusti. Paman Bima Seta. Saya tidak kelihatan, Paman. Saya akan segera kembali. Baik, Nandapati. Bagaimana? Apa saya sudah bisa mendapatkan laporan tentang kerusuhan yang sengaja kita sebar? Jangan khawatir, Ratu Gendrawani. Kerusuhan sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Sebab begitu padam kerusuhan di desa yang satu, maka langsung muncul kerusuhan di desa lain. Kali ini mereka sibuk di desa Karanganom. Besok atau lusa, mungkin di desa lain lagi. Pokoknya para pendekar dan senopati, Malwapati tidak akan pernah istirahat. Apalagi pulang. Ya, tapi selama Nyi Jantur, Batik Madrim, dan Suliwa masih ada, rasanya masih sulit bagi kita untuk menembus Malwapati. Kita pecah belah kekuatan mereka, Sang Prabu. Pecah belah bagaimana? Kita kacau kepatihan, agar Batik Madrim sibuk dengan kepatihannya. Terus? Pada saat yang sama, kita serang Malwapati. Terlambat, Segawan Lanang. Terlambat bagaimana, Bopo? Kalian baru bicara, tapi orang lain sudah melakukannya. Maksud Bopo? Utus Lowa Abang ke kepatihan Malwapati. Lihat, apa yang terjadi di sana. Ternyata Bopo Soca Cendawa benar. Kelompok lain sudah mendahului kita. Tapi siapa mereka? Kenapa manusia siluman yang mereka kirim? Siapa yang menyuruh kalian? Gusti Patih! Gusti Patih, cepat ke kamar Gusti Ayu. Ada perusuh, Gusti. Aku harus melihat lebih dekat. Sarukan kembali keris pusakamu, Dinda. Ayo, buka pintunya. Ayo, buka pintunya. Ayo, buka pintunya. Ayo, buka. Dinda. Dinda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Kanda. Lapor Gusti Patih. Ada apa?
Sengkang Baplang menyerang Malopati, Gusti. Apa? Bagaimanapun juga, Kanda harus segera ke Malapati. Tapi Kanda... Dinda tidak usah khawatir. Kanda pasti akan segera kembali. Hati-hati ya. Hati-hati, Dinda. Hah? Sengkang Baplang? Iya, Ratu. Sengkang Baplang. Sosok Sengkang Baplang segera ditanggapi oleh Prabu Baka dengan menyebut bahwa kesaktian dahsyat yang dimilikinya tidak terlepas dari peran iblis Grendaseba. Nama besar Grendaseba sendiri sudah sangat tersohor di dunia persilatan sejak zaman dahulu, terutama ketika ia berani menantang Prabu Pancadria, raja pertama Malwapati sekaligus ayah dari Prabu Angling Dharma. Soca Cendawa, yang masih mengingat kisah itu dengan jelas, menceritakan kembali bagaimana Grendaseba pernah membuat geger Malwapati, sebuah kisah yang hingga kini masih dikenang oleh banyak orang. Aku Prabu Pancadria, Raja Malwapati yang kamu cari itu, Grendaseba. Akhirnya kamu datang juga, Sang Prabu. Malwapati aku minta, akan kujadikan istanaku. Malwapati tidak akan menjadi milikmu, Grendaseba. Kamu sudah tua, Sang Prabu. Sudah saatnya lengser ke Prabon. Kalau aku lengser ke Prabon, maka putraku Angling Dharma lah yang akan menggantikan kedudukanku. Bukan kamu yang harus berkuasa di sini, Raja Kegelapan. Kurang ajar kamu, Pancadria. Resi Naga Pratala, tolong lindungi kami. Resi Naga Pratala, tolong lindungi kami. Angling Dharma dan keturunannya lah yang akan pembalasanku. Kalau memang benar Sengkang Baplang dan kekuatan Grendaseba menyerang Malwapati, lalu apa yang harus kita lakukan? Kukira menjadi penonton lebih baik daripada melibatkan diri dalam pertempuran. Lalu? Ya, setelah tahu persis siapa yang menang, siapa yang kalah, barulah kita bersikap.
Meneruskan keinginan menguasai Malwapati atau tidak? Itu sama dengan terhambatnya keinginan saya menjadi ratu Sang Prabu Baka. Ya, terhambat tidak apa. Daripada hancur lebur. Iya. Apa boleh buat? Kamu memang harus bersabar, Gendrawani. Harus bersabar. Sabar? Iya. Sabar. Percaya tidak, begitu unsur luar masuk, ratu menjadi tidak leluasa bertindak. Iya, kamu benar loh, Abang. Dan ini yang membuat aku sangat tidak suka. Gendrawani, mau kemana kamu? Ki Ratu. Maaf, Bapak. Pas kalau kamu lagi, bisa celaka kita semua. Ini Ratu Gendrawani. Kenapa lo, Abang? Ratu tetap ingin menyerang Malwapati? Iya, karena aku ingin segera jadi ratunya para ratu. Bagaimana aku bisa jadi ratunya para ratu kalau Malwapati tidak segera aku kuasai? Kalau begitu izinkan saya dan anak buah saya menyerang Malwapati. Kalau Malwapati telah kami kuasai, ratu akan langsung saya jemput. Kamu sudah merasa siap loh, Abang? Kenapa ratu meragukan saya? Ya, baiklah. Kalau begitu, kamu berangkat. Bawa anak buah secukupnya. Baik nih, Ratu. Ayo, kalian semua ikut aku. Out! Gendrawani! Kamu suruh kemana lo, Abang? Malwapati, Bopo. Kenapa? Kita kan sudah sepakat untuk menjadi penonton dulu. Lo, Abang merasa sudah siap untuk menghadapi mereka. Apa salahnya kalau dicoba? Tapi perang itu tidak untuk dicoba, Gendrawani. Perang harus dengan perhitungan. Kalau tidak, kita akan gagal terus seperti yang sudah-sudah. Tenang, Kakang Soca Cendawa. Tenang. Tenang bagaimana, Sang Prabu? Ini sudah berkali-kali terjadi. Gendrawani selalu membuat keputusan tanpa persetujuan saya. Lalu, apa artinya keratuan saya? Kalau setiap mengambil keputusan harus disetujui dulu oleh Bopo. Apa mungkin kita bisa kerjasama kalau ratunya keras kepala begitu? Dewi Kenanga. Dewi bicara apa? Sudah. Lebih baik kita arahkan pembicaraan kita pada Lo Abang yang sudah terlanjur berangkat. Iya, saya setuju. Tapi ingat, jangan kutakuti kebijaksanaan yang sudah saya putuskan. dipaksa untuk maju. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun, kita harus pura-pura menurut Wirat. Tapi begitu sampai di arena, katakan bahwa kita terpaksa melakukan ini. Ya. Hei! Keluarkan mereka! Berkelahilah untukku. Bunuh Batik Madrim dan kedua pendekar itu. Kalau tidak kalian lakukan, kalung kalian akan menjerat leher kalian sampai mati. Ayo keluar! Ayo keluar! Ayo! Ayo! Serang mereka!
Balopati. Tolong kami, Suliwa. Melihat pria mitra dan Uyut Saweka telah terbebas, Sudawirat segera memohon kepada Patih Batik Madrim agar dirinya juga diselamatkan. Tali di lehernya semakin menyesakkan, seolah mengancam nyawanya. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Patih Madrim, yang masih mengingat dosa-dosa Sudawirat di masa lalu, termasuk kejahatannya yang pernah meracuni sumur penduduk Mawapati. Uyut Saweka tidak tinggal diam. Ia turut memohon kepada Patih Madrim agar memberikan kesempatan kepada Sudawirat, sambil meyakinkan bahwa murid angkatnya itu telah bertobat dan berkomitmen untuk kembali ke jalan yang benar. Tolong lepaskan kalung pemikatnya. Ya, Gusti. Tolong, Gusti. Tolong, Sudawirat. Terima kasih, Gusti Patih. Kurang ajar. Ternyata Batik Madrim yang mampu melepas kalung-kalung ini. Batik Madrim. Iya. Kau akan berhadapan denganku, Batik Madrim. Iya. Giliran Cewu. Iya. Siapa kamu? Bukankah dia sudah tewas? Iya, dia tewas kena panah Pasupati. Iya. Mundur! Ayo mundur! Kalau begitu, kehadirannya pasti karena ilmu Sengkang Baplang. Pria mitra, kita serang bersama. Hadapi Sengkang Baplang ya. Biar aku yang menjagamu dari penculikan Brenda Seba. Ayo, sana. Iya, Nyi. Brenda Seba. Beraninya menculik. Coba culik aku, ha? Nyi Jantur. Hei, Brenda Seba, turun kamu kalau berani. Coba lawan aku. Jangan main belakang saja.
Renda Seba. Ini dendam lama Batin Manrim. Lebih baik menyerah daripada bencana lebih besar menimpa Malwapati. Kamu ingin seperti para pendekar itu, Batin Manrim? Kurang ajar. Di mana mereka? Aku buang ke berbagai tempat. Mereka tidak akan bisa pulang. Mereka tidak akan bisa membantumu lagi.